Ada cara praktis untuk melihat calon presiden Indonesia supaya betul-betul menjadi presiden yang bagus, membawa Indonesia menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Eno Bintang. Ada 9 cara untuk melihat calon presiden kita, siapapun presidennya, apakah itu Pak Ganjar Pranowo, apakah itu Pak Anies Baswedan, apakah itu Pak Prabowo, atau Pak Erlangga Hartarto, atau siapapun, ya siapapun. Syaratnya untuk melihat mereka ada 9. Dan pasti dia putra terbaik, karena betul-betul akumulasi dari nama-nama yang ada sekarang ini. Tetapi kita perlu melihat 9 kriteria supaya mampu membawa Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, dan mampu bersaing dengan negara lain, serta membanggakan. Yang penting presiden kita itu nanti membanggakan. 9 kriteria itu, yang pertama adalah lihat gaya berpakaian. Gaya berpakaian itu menentukan seseorang itu apakah bertanggung jawab, apakah santai, apakah apa adanya, atau yang lainnya. Cara berpakaian itu bagaimana melihat bajunya, kaosnya, jasnya, dan betul-betul pakaian itu bisa melambangkan sesuatu. Ya, nah, misalnya seseorang yang lebih suka berpakaian formal mungkin lebih teratur dan profesional, sedangkan seseorang yang suka berpakaian santai mungkin lebih santai dan rileks. Lihat cara berpakaiannya. Tapi 5 calon-calon kita itu berpakaiannya bagus lah. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah melihat ekspresi wajahnya. Apakah ekspresi wajah calon presiden kita itu memberikan petunjuk tentang bagaimana merespon situasi tertentu. Misalnya, calon presiden kita itu sering tersenyum, mungkin lebih ramah dan mudah bergaul. Ada yang hanya cemberut terus, tegang terus, muka masam. Ya, itu tidak bisa memenuhi selera hati kita. Orangnya harus senyum, humor, begitu ya. Nah, yang ketiga, itu adalah melihat bahasa tubuh. Bahasa tubuh seseorang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana calon presiden kita merespon situasi dan mereka merasa. Misalkan seseorang yang cenderung menarik diri dan menutupi tubuhnya mungkin lebih pemalu dan tidak percaya diri. Jadi calon kita bisa kita lihat apakah dia percaya diri atau tidak. Ya. Nah, yang keempat adalah mendengarkan cara bicara. Cara bicara seseorang berbicara dapat memberikan petunjuk tentang kepribadiannya. Misalnya seseorang yang berbicara dengan suara tenang, lembut, mungkin lebih santai dan terkontrol. Sedangkan seseorang yang berbicara dengan suara keras dan tegas mungkin lebih dominan dan percaya diri. Jadi cara berbicara juga menentukan. Nah, yang kelima, kita bisa mengamati cara berinteraksi. Cara berinteraksi calon presiden kita itu dapat memberikan petunjuk tentang kepribadiannya loh. Misalnya seseorang yang cenderung mendominasi percakapan mungkin lebih suka menjadi pusat perhatian, sedangkan seseorang yang sering mendengarkan mungkin lebih empatik. Jadi orangnya mendengarkan, orang ngomong, tenang, itu lebih bagus. Nah, yang keenam, melihat pola perilaku. Pola perilaku seseorang dapat memberikan petunjuk tentang kepribadiannya. Misalnya, seseorang yang cenderung menghindari konflik mungkin lebih harmonis, sedangkan seseorang yang lebih suka berdebat mungkin lebih tegas dan argumentatif. Jadi yang paling bagus ya yang tidak suka berdebat, yang kerja nyata meskipun nanti berdebatnya bagus. Yang ketujuh, mengamati cara bekerja. Cara bekerja dapat memberikan petunjuk tentang kepribadiannya. Misalnya seseorang yang cenderung bekerja sendiri mungkin lebih mandiri, sedangkan seseorang yang lebih suka bekerja dalam kelompok mungkin lebih kooperatif. Nah, yang mana yang dipilih? Yang suka kerja kelompok, karena presiden itu kerja tim.
kerja tim ya. Yang kedelapan, melihat hobi dan minatnya. Hobi dan minat seseorang dapat memberikan petunjuk tentang kepribadiannya. Misalnya seseorang yang suka olahraga mungkin lebih sehat dan aktif, sedangkan seseorang yang suka membaca mungkin lebih introspektif dan analitis. Nah, yang kesembilan, mengamati cara merespon kegagalan. Cara seseorang merespon kegagalan itu dapat menunjukkan kepribadiannya. Ada yang merespon dengan menyalahkan orang lain dan dia lebih sulit untuk menerima kritik. Tapi justru ada yang menerima gagasan orang lain dan dia lebih cenderung suka mengambil tanggung jawab. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, semoga capres kita capres yang bagus lah, siapapun dia. Ya, yang penting 9 itu bisa kita pakai sebagai acuan untuk memilih calon presiden kita. Sampai di sini, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.